Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik mundur selangkah menghadiahkan kemenangan. Ada cerita bahwa suatu hari seorang wanita datang ke supermarket membawa ayam kalkun yang dia beli sebelumnya. Dan dia memberitahu pemilik supermarket ini bahwa kalkun yang dia beli dagingnya kering dan keras, sehingga sulit dimakan. Mendengar keluhan itu, pemilik supermarket bos itu segera meminta staf untuk menggantikannya dengan ayam kalkun yang baru. Dan pembeli itu pergi dengan gembira. Saat ini, ada seorang karyawan datang berkata, "Bos, Anda sudah tertipu. Dilihat saja sudah tahu kalau wanita ini memanggang dagingnya terlalu lama di dalam oven. Bukan karena kalkunnya itu bermasalah." Kemudian, bos tersenyum dan menjawab karyawan ini, "Saya tahu kalau kalkun ini dipanggang terlalu lama dan dagingnya menjadi kering dan keras. Tapi mungkin saja pembeli ini tidak tahu. Dan saya harus segera mengambil pilihan bagaimana seharusnya saya menangani masalah ini." Lalu bos berkata lagi, "Wanita ini sering datang dan berbelanja $100 di sini setiap minggunya. Tapi harga kalkun ini gak sampai $15. Apakah saya harus kehilangan tamu baik ini hanya untuk $15? Pemilik ini memiliki kesadaran seperti ini karena dia pernah mengalami kejadian yang serupa ketika dia masih muda. Saat itu usianya masih sangat muda, umur 20-an. Dan ada suatu hari, seorang pria membawa segelas susu yogurt dan komplain bahwa yogurt itu telah rusak. Tetapi bosnya tidak mempercayainya, berpikir bahwa yogurt yang mereka jual tidak mungkin rusak, dan menegaskan kepada pria itu, "Yogurt kita tidak rusak." Tetapi pria itu bersikeras bahwa itu rusak, dan dia meminta orang lain untuk menciuminya juga. Dan orang lain juga bilang bahwa yogurt itu sepertinya tidak rusak. Lalu pria itu dengan marah perempal yogurt itu ke lantai dan berkata, "Saya tidak akan pernah datang lagi ke sini." Saat bos melihat pelanggan ini pergi, dia menyadari satu hal. Saya memenangkan satu perdebatan, tapi saya kehilangan satu pelanggan. Pelanggan seumur hidup. Teman-teman terkasih, terkadang mundur selangkah tidak ada ruginya. Bahkan Anda bisa mendapatkan lebih banyak. Saat Anda bersedia melepaskan apa yang Anda pegang, Anda dapat mengubah situasi krisis menjadi titik balik kemenangan. Sama seperti pemilik supermarket yang bijak di dalam cerita ini. Di hadapan keluhan pelanggan, dia lerah mundur selangkah, meletakkan harga diri dan melepaskan hak untuk mendebat. Dan pada akhirnya, dia berhasil memenangkan kepercayaan pelanggan. Ada kalimat di dalam Alkitab yang berbunyi, "Berilah dan akan diberikan kepadamu." Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan dan berlimpah, dan yang akan dituangkan ke pangkuanmu. Di dunia ini kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita bersedia menjadi orang yang murah hati dan suka berbagi, Tuhan menjanjikan dan akan memberikan berkat yang berlipat ganda kepada Anda. Teman-teman terkasih, hidup Anda bisa menjadi berkat ketika kita selalu berpikir dan mengharapkan apa yang bisa saya dapat dari orang lain dan apa yang bisa mereka lakukan untuk saya. Gaya hidup seperti ini adalah gaya hidup penagih utang. Tetapi ketika kita bisa mengubah cara pandang kita, cobalah jangan hanya berfokus kepada diri sendiri. Tetapi Anda bisa berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain? Bagaimana saya bisa membuat hidup orang lain lebih baik? Bagaimana saya bisa memberikan semangat kepada orang lain? Ketika kita memulai memakai sudut pandang sebagai seorang pemberi, hidup Anda telah menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan Anda bisa mempengaruhi orang lain. Hari ini Tuhan mau memberkati Anda. Ketika Anda bersedia untuk berbuat baik kepada orang lain, Anda juga telah membawa kebaikan Tuhan bersamamu. Dan Tuhan akan memberikan Anda berkat yang melimpah dan membuat Anda menjadi berkat bagi orang lain dan juga kepada diri sendiri. Lagi pula,
Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.